Oke, halo semua, selamat datang kembali di room 2. Di sesi ketiga ini kita kedatangan speaker yaitu Ibu Yuliana Chusna, selaku Director of Business and Operation Apple. Halo Ibu Yuliana. Hai Vio, hai semua. Panggil aku aja Uli atau Ula ya. Oke, Ibu Uli aja ya. Oke, Ibu Uli memiliki pengalaman kerja selama 17 tahun di industri periklanan, mulai dari iklan TV, media cetak, platform streaming OTT, dan berbagai platform perikanan digital. Dan topik yang akan dibawakan hari ini adalah programmatic ads, reaching relevant audience segments, tracking conversions, and optimizing accordingly. Baik, kepada Ibu Uli dipersilahkan untuk melakukan presentasinya. Makasih Vio. Hai semua, Sama-sama. sehat-sehat ya. Oke, saya mulai share screen ya. Oke. Yap, oke. So, semoga masih pada semangat semua. Seperti saya info tadi bahwa panggil aja saya Ule atau Uli. Saya dari Apple. Apple adalah teknologi company, sudah global, ada di berbagai negara. Headquarter-nya di Singapura. Tapi saya sudah, untuk entity Indonesia sendiri sudah lebih dari 10 tahun. Ya, dan Apple sendiri pada dasarnya adalah teknologi company yang punya banyak sekali platform, lebih dari 9. Platform baik untuk user acquisition, brand awareness consideration, retargeting, programmatic, creative development, conversation ads kayak WhatsApp dan teman-teman. Jadi banyak sekali platformnya. Nah, untuk yang agenda sore ini, saya hanya akan mengangkat salah satu platformnya Apple, yaitu adalah MAS. MAAS. Bahasanya kalau saya dipanggilnya Mbak, ini dipanggilnya Mas, gitu ya. Mas Jawa. Kepanjangannya MAS adalah Mobile Audience as a Service. Tapi untuk bahasan kali ini, kita tidak akan bahas produk sama sekali, kita akan ngebahas secara general untuk programmatic advertising. Nah, temanya sendiri pada dasarnya adalah seperti tadi Mbak Vio sudah sampaikan, tentang reaching relevant audience segment, tracking conversion, dan optimisasi yang sesuai. Ya, pada dasarnya karena kebanyakan adalah di programmatic advertising, advertiser kadang-kadang hanya menayangkan iklan dari yang standar targeting, kemudian hanya berharap-harap semoga convert, tidak benar-benar menganalisa apakah dari source tersebut memberikan result yang sesuai harapkan, kemudian apakah publisher perlu dioptimize dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas ya. Agendanya sendiri saya pecah jadi 4. Yang pertama adalah pahami dulu baik untuk publisher maupun advertiser, yuk kita pahami dulu mengenai inventory waterfall. Dari seorang publisher sebenarnya bagaimana sih mereka membuat inventory atau ad unit atau potensi iklan-iklan yang tayang di website mereka atau di app mereka itu kepada para advertiser. Kebiasaannya kadang-kadang dari bahasa tuh suka kayak sudah mengatakan bahwa sudah pakai programmatic kok, pada dasarnya sebenarnya belum pakai programmatic. Kita sama-sama nonton dulu video 3,5 menit nanti, berdasarkan dari IAB. IAB adalah Interactive Advertising Bureau. Jadi Bureau Advertising memberikan pemahaman tentang display advertising, kemudian tentang benchmark industri dan teman-temannya. Saya akan bahas tentang pemahaman basicnya dulu ya. Dan kita akan membedakan antara apa sih bedanya direct selling, indirect selling, dan programmatic itu sendiri. Kemudian tema keduanya mengenai programmatic advertising ya, tentang bagaimana reaching relevant audience segment. Apakah cukup dengan ada yang sudah ada di DSP tersebut, di mass platform? Apakah cukup yang free tools aja? Apakah cukup dengan yang pemahaman dasar aja gitu ya? Dan pada dasarnya nanti akan ada insight tentang hal ini. Kemudian yang ketiga tentang tracking conversion. Apakah cukup untuk upper funnel saja ataukah sebenarnya kita bisa tracking untuk lower funnel? Upper funnel itu seperti CPM, CPC, conversion view gitu ya. Sedangkan kalau lower funnel itu seperti modelnya install, transaksi, registrasi, itu semua bisa di programmatic. Oke, yang keempat adalah tentang campaign optimisasi. Karena kalau misalnya ini sudah didapat, ini kemudian juga bisa di-track, masa ya nggak bisa untuk optimisasi. Walaupun pada kenyataannya memang programmatic tidak mudah digunakan untuk performance result, tapi banyak success story dari advertiser kayak misalnya e-commerce, kemudian kayak finance, fintech, gitu, kemudian OTT gitu ya, menyadari bahwa ternyata kalau udah ketemu selaknya gitu ya, itu bisa mengoptimisasi lebih baik di programmatic, karena programmatic pertama audiensnya relevan. Kedua, transparansinya ada. Ketiga, free fraud dan brand safety-nya aman gitu. Cuman memang harus butuh yang paham banget tentang ekosistem programmatic. Yang terakhir tinggal kita Q&A ya. Nah, sekarang kita nonton dulu video selama 3,5 menit untuk memahami dari sisi IAB bagaimana sih inventory waterfall antara advertiser atau agency dengan para publisher. Oke, kita next ya. In the beginning, an advertiser or an agency representing an advertiser would work directly with a publisher to purchase ad space on their website. This could be done on a tenancy basis,
with every visitor to the website being shown the same message. Or the advertiser could purchase a share of the total impressions paid for at a cost per thousand rate. Publishers who were unable to monetize all of their available inventory would sell on their remnant impressions to ad networks, who would aggregate supply from multiple publishers and sell on packaged inventory at a discounted rate. This method became known as indirect selling, with networks acting as brokers or intermediaries for publishers. Ad networks pioneered many of the techniques that are still used today, such as building audiences to better qualify impressions. But the model also introduced inefficiencies, which ultimately led to the creation of the ad exchange model. This model gave rise to the beginnings of data management platforms. Third parties who specialized in understanding the unique characteristics of site visitors and overlaying that data at an additional cost. Sellers could make their audiences available on the exchanges, and buyers could pick and choose individual impressions. They could either bid on individual impressions through real-time bidding auctions or bulk buy inventory that met their targeting requirements regardless of the source. Both buy-side and sell-side benefited from the trading efficiencies of this new model. Some agencies invested in their own trading desks or outsourced to independent trading desks, which would plug into entities known as demand-side platforms. They could streamline their media acquisition strategies based on their understanding of which audiences were most likely to be interested in their products or services. On the sell side, publishers made their impressions available to aggregated sell-side platforms. With rapidly increasing availability of mobile inventory, app developers started to appear alongside traditional desktop publishers. The role of the ad network diminished as they adopted this new technology, and today, only a small proportion of inventory is traded this way. Similarly, the role of the ad exchange diminished as the DSP and SSP began to interact more directly. Conversely, the importance of the data management platform in enriching the understanding of each transaction in the supply chain has increased. In recent years, we have seen the increasing importance of ad verification partners. These companies are entrusted with validating the quality of the inventory being transacted and to ensure that it originated from legitimate sources. We now find ourselves in an ecosystem where the majority of ad impressions are transacted through some degree of automation, including even the oldest model of the direct relationship between buyer and seller. None of this would have been possible without the increasing wealth of data now available to marketers and the specialization of every intermediary partner in the supply chain. With each new step in the process, digital continues to innovate and improve. Oke, ya. Saya mundurin sedikit, saya pengen kalau diperhatikan sebentar. Kalau diperhatikan pada dasarnya nih agak berbayang sedikit ya. Kalau diperhatikan sebenarnya sini ada gambar-gambar seperti pesawat, kemudian shopping, kemudian kendaraan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah interest atau intent dari user tersebut. Untuk apa? Kalau produk kita adalah FMCG yang pengen mendriving traffic ke e-commerce katakanlah, tapi targeting-nya adalah orang yang pesawat, yang suka travelers, atau orang yang suka otomotif. Nah, relevansinya tidak ada. Itu pertama, kalau lihat ada icon-iconnya. Kedua, kalau tadi nonton videonya ada kecepatan. Ketika di awal ad network kecepatannya lumayan gitu ya, artinya adalah secara trading ekosistem, buying dan selling-nya itu terjadi dengan cepat di ad network, tapi sejalan waktu adanya programmatic, kemudian programmatic juga memunculkan adanya data management platform yang memungkinkan kita untuk menjangkau audiens yang relevan, kita ikutin audiensnya benar-benar sampai ke impression level khusus device tersebut, itu yang membuat relevansi antara publisher sama advertiser menjadi lebih kuat dan traffic-nya pun lebih kencang di sini. Apakah untungnya buat publisher? Publisher yang sekarang berpikir bahwa, oh CTR saya dari iklan tayang ternyata tidak terlalu bagus, dengan adanya bantuan ekosistem ini membuat hanya iklan yang relevan yang muncul di user tersebut. Kalau kita perhatikan sebagai user, kadang-kadang kita baru ngeklik iklan X, kok nggak lama kemudian nggak nyampe 5 menit udah ikutin iklan yang mirip-mirip. Atau bahasanya adalah suka pernah belanja di katakanlah salah satu e-commerce, nggak lama kemudian kita juga mendapatkan iklan kok
diarahkan lagi untuk belanja untuk yang kedua, ketiga bahasanya adalah upselling, atau kadang-kadang setelah kita belanja tiket pesawat diarahkan lagi juga untuk akomodasinya gitu ya, itu namanya cross selling. Jadi sebenarnya ekosistem inilah yang membuat bahwa programmatic bisa meng-capture ketika si audiens melakukan sebuah konversi, device ID-nya akan ke-capture dan akan diikutin terus oleh relevant advertisement, iklan-iklan yang relevan. Sedangkan kalau misalnya direct selling yang ini nih, yang ada sebatas iklan tayang. Ketika ad network ini nih adalah ada keuntungan kelebihannya masing-masing, gitu ya. Jadi ini akan kita bahas secara ekosistem. Oke, kita lanjut ya. In the Sorry. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 3 ekosistem tersebut, baik direct selling maupun the ad network, dan yang terakhir adalah programmatic yang menjadi agenda utama. Oke, pertama kita lihat dengan scene yang ini, yang tadi di video. Pada dasarnya ketika advertiser dan publisher langsung ngobrol, jadi publisher menjangkau langsung ke advertiser atau advertiser langsung menjangkau ke publisher, pertama selain effort-nya juga lumayan, tapi yang ada mereka mendapatkan better priority, karena pada dasarnya deal-nya terjadi langsung. Yang kedua, si advertiser sendiri pada saat melakukan reservasi. Saya mau dong tayang di ad unit X di halaman Y, kemudian selama periode Z, gitu ya. Jadi akan ada reservasi periode campaign, kemudian reservasi ad unitnya, pricing dan sebagainya. Tapi prioritas dari waterfall inventory adalah yang tertinggi karena direct deal. Kemudian yang menjadi tantangan adalah ketika user masuk ke sebuah halaman dari publisher tersebut. Katakanlah kita pilih adalah parenting section untuk katakanlah produk susu, sebuah produk susu untuk anak. Yang ada adalah ketika user masuk halaman tersebut dia akan terpapar iklan yang diharapkan, tapi sayangnya adalah either user tersebut adalah relevan atau tidak, pada saat semua user yang masuk ke halaman tersebut akan terpapar iklan. Dan ketika usernya sudah pernah terpapar iklan, dia akan terus terpapar iklan selama dia masuk ke halaman tersebut. Artinya adalah ketika di ekosistem ini terjadi, kita memang bisa memilih adalah section atau halaman dari atau ad unit dari publisher tersebut, tapi kita tidak bisa melakukan audience targeting. Mirip seperti iklan TV. Ketika yang nonton iklan TV tersebut ada bapak, ibu, anak kecil, atau mbak gitu ya, pada saat kita nggak bisa memilih, karena pada saat selama iklan tayang ya sudah. Dan ketika di ekosistem yang advertiser langsung sama publisher, dia sudah membeli sebuah ad unit, siapapun yang masuk ke halaman tersebut, ya sudah, intinya terpapar iklan. Ya, tapi tidak ada relevan audiens. Jadi bisa jadi usernya melihat iklan berkali-kali atau usernya tidak relevan terhadap iklan tersebut. Gitu. Tapi pada saat mendapatkan prioritas yang terbaik. Nah, untuk pricing-nya sendiri pada dasarnya memang mainnya di upper funnel atau higher funnel. Biasanya adalah CPD, cost per day, CPM, cost per impression, 1000 impression, atau CPC belakangan publisher sudah mulai membuka diri untuk cost per click. Tapi sayangnya adalah CTR, click to rate atau action rate dari sebuah iklan akan benar-benar mengacu kepada benchmark publisher tersebut. Misalnya, publisher punya benchmark iklan tersebut biasanya CTR-nya adalah 0,1 sampai dengan 0,25 gitu ya. Ketika advertiser berpikir boleh nggak bisa nggak sih KPI-nya adalah 0,8%, sulit. Karena dia akan kembali lagi kepada benchmark tersebut. Apalagi kalau model publisher-nya adalah iklannya banyak, user-nya cenderung minim untuk ngeklik, yang penting sudah terpapar. Tapi apakah channel ini menjadi channel yang tidak relevan buat performance? Tidak juga. Karena pada dasarnya memang, tapi benar bahwa channel ini adalah channel yang relevan untuk lebih kepada awareness campaign yang tidak membutuhkan audience targeting yang signifikan. Sebatas saya menjangkau audiens sebanyak-banyaknya, iklan saya tayang, user aware terhadap produk saya, itu sudah cukup, maka deal dengan direct publisher langsung atau publisher reaching ke advertiser langsung menjadi relevan. Gitu. Kita lanjut. Yang kedua, indirect selling yang terjadi ketika ada ad network. Kalau dilihat gambarnya adalah pertama kali publisher ngasih tahu, para publisher lebih tepatnya, ini loh inventory saya, ada yang punya relevan terhadap otomotif, kemudian ada relevan terhadap shopping, dan sebagainya. Kemudian advertiser mulai memberikan result bahwa, oh saya ada campaign yang relevan juga. Gitu. Nah, ad network ini membantu, pertama adalah dia memberikan pricing yang lebih baik, lebih murah lebih tepatnya, lebih fleksibel gitu ya, tapi memberikan scale yang lebih besar, karena lebih ke publisher, jumlah publisher lebih banyak, wider publisher. Tanpa harus si advertiser menjangkau publisher satu-satu. Kalau misalnya campaign-nya biasa aja ya, menjangkau publisher 5 sampai 10 masih oke. Tapi kalau campaign-nya besar, publisher lebih dari 50 pasti tidak sanggup. Nah, ad network menjadi mediator yang membantu baik advertiser maupun publisher untuk lebih efisien dalam sistem trading ya. Karena posisinya adalah kita bisa mendefine, ad network bisa mendefine publisher mana yang works, publisher mana yang relevan untuk sebuah campaign. Dan harganya pun fleksibel. Oke. Nah, yang terjadi adalah jenis inventory apa yang diberikan publisher ke ad network ini dibanding yang tadi ketika advertiser langsung dengan publisher, inventory-nya ada remnant inventory atau remnant impression yang tidak terjual ketika publisher mencoba berjualan langsung ke para advertiser atau agency. Apakah buruk? Tidak.
karena posisinya impression tetap impression. Kalau ternyata remnant inventory tersebut oleh ad network kita bisa membuat dia adalah audiens yang relevan, hanya audiens X yang melihat iklan yang relevan, maka ujung-ujungnya akan tetap aja result-nya bagus. Seperti Accessor pada dasarnya juga menjangkau hal-hal seperti ini ya. Nah, si ad network ini menjual dalam bentuk package. Package artinya daripada satu-satu, saya tahu nih publisher dari 100 publisher di Indonesia yang relevan untuk travelers, yang relevan untuk e-commerce atau shopping atau produk apapun yang berhubungan dengan online shop gitu ya, adalah publisher ini. Itu dikasihlah sama para advertiser dan agency. Akhirnya para publisher pun merasa puas ketika oh iklannya relevan dengan produk saya, relevan dengan section saya, relevan dengan konten saya, dibanding saya jangkau sendiri langsung masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, dalam hal ini ad network pun terus improve dia punya teknologi bagaimana hanya yang relevan yang iklannya muncul ya. Dan pada dasarnya ketika yang di fase sebelum bukan fase sebelumnya jenis waterfall yang sebelumnya yang direct selling, iklan tayang, usernya belum tentu relevan, semoga tetap aja relevan tapi tidak selalu relevan. Di kategori ad network ini dia akan membantu untuk memberikan audiens yang lebih berkualitas untuk impression yang ada. Jadi better qualified impression. Artinya impresi yang remnant tadi tuh gimana ceritanya hanya menayangkan iklan yang relevan buat audiens yang ada di publisher tersebut. Oke. Nah, di sini ini yang paling disukai oleh advertiser adalah harganya atau jenis pricing-nya bersahabat, bisa lower funnel payout. Lower funnel payout artinya apa sih? Kalau yang di upper funnel kan kayak CPM, CPC, CPCV, iklan tayang, iklan diklik, iklan video di complete gitu ya. Itu kan hanya sebatas awareness, upper funnel. Lower funnel artinya adalah setelah dia terpapar iklan, action apa sih yang user lakukan? Ya, di antaranya adalah cost per session, ini ketika user masuk ke sebuah website gitu ya. Jadi si ad network ini bisa boleh kok bayarnya hanya ketika user masuk ke website advertiser tersebut gitu. Atau CPI, cost per install ketika ada punya aplikasi. Hanya bayar ketika install terjadi. User ngelihat iklan, user ngeklik, user masuk ke Google Play, belum bayar. Hanya ketika bayar ketika install terjadi. Jadi artinya adalah dia yang bekerja untuk mencari memuaskan kedua pihak ini. Atau CPR, cost per registration, atau bahkan sampai cost per transaction, tergantung dari jenis campaign itu sendiri. Oke, jadi jenis waterfall inventory untuk yang indirect selling pada dasarnya untuk ad network memang banyak digunakan untuk performance campaign. Makanya agenda ini kan adalah performance growth summit ya, jadi bahasanya adalah paling banyak memang bisa terjadi di sini gitu. Oke, payout-nya juga bersahabat, scale juga bagus. Yang ketiga, nah ini akan kita bahas, programmatic. Kalau diperhatikan yang di video tadi ya, pada dasarnya TD itu maksudnya trading desk, DSP adalah demand side platform. Ini adalah platform untuk kumpulan dari advertiser dan agency ketika mereka punya brand pengen jalanin campaign. SSP adalah supply side platform ya. Pada dasarnya kalau publisher dikit-dikit harus integrasi sama DSP atau integrasi sama advertiser kan capek banget. Di industri ini sudah ada SSP yang intinya asosiasi untuk semua publisher. Jadi si para advertiser nggak usah langsung ke sini lagi gitu. Dan website atau app juga jadi nggak terlalu berat karena terlalu banyak integrasi. Nah, SSP yang ngebantu. Oke, kemudian pada ekosistemnya adalah ketika yang awalnya ada ad exchange nih, kalau paling banyak dikenal adalah Google AdX biasanya ya, ini menjadi medium untuk ketemunya DSP sama SSP, di mana juga dalam programmatic ecosystem yang paling kunciannya adalah di atas ini nih, DMP, Data Management Platform. Apa sih ini sebenarnya? Ini adalah benar-benar mendefine setiap device itu adalah unique, mewakili behavior usernya. Dan yang selama ini dipahamin adalah kebanyakan pakai browser. Kalau browser kan cuma sebatas kayak cookie ID ya. Nah, itu kan bisa di-clear cache segala macam. Nah, kalau di handphone tuh sebenarnya kita punya device ID. Setiap device itu unik. Nah, si ekosistem ini mencari bahwa, oh ternyata device ID ini yang suka belanja. Device ID ini yang suka, otomotif. Device ID ini yang suka travelers. Itu ketahuan semua. Oke, ini gambar yang screenshot keduanya. Dan ketika pada dasarnya sejalan waktu DSP dan SSP bisa langsung ngobrol, bahasanya langsung saling buying, selling di secara ekosistem, ad exchange mulai berkurang. Ya, jadi memang tidak hilang tapi mulai berkurang karena memang ekosistemnya bisa langsung bicara bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah sejalan waktu di programmatic ini ada yang namanya ketenangan untuk sebuah brand. Karena ketika publisher memberikan bahwa saya punya inventory atau punya user yang tinggi dan si advertiser merasa kayak oke, kamu sudah connect dengan programmatic, saya akan jangkau website atau app publisher tersebut, tapi saya juga tenang karena kalau di programmatic ada yang namanya ad verification. Nggak ada fraud, brand safety-nya aman, viewability artinya iklannya benar-benar tayang itu juga terlihat, itu semua ekosistemnya ada. Tapi balik lagi bahwa harus dikonekkan dengan ekosistem yang hadir di sini. Kita highlight tentang USP-nya ya. Yang pertama adalah di programmatic apa keuntungannya? Better audience targeting. Untuk apa iklan tayang kalau audiensnya tidak relevan?
Dan ketika better audience targeting, artinya adalah kita bisa benar-benar menjangkau audiens yang relevan untuk better quality. Apakah memang dia punya intent terkait dengan produk tersebut atau service tersebut. Kemudian brand safety, jangan sampai iklannya tayang di yang agak sensitif, adult dan teman-teman, atau fraud, menghindari fraud. Jangan sampai bahwa itu sebenarnya nggak benar-benar iklan tayang, sebenarnya konversi tidak benar-benar terjadi, karena di industri ini kan paling tantangan terbesar adalah fraud. Tapi fraud tidak akan pernah nggak bisa dihindari, ya. Cuma yang ada tinggal kita berusaha untuk optimisasi menghindari hal terjadinya fraud semakin tinggi. Kemudian transparansi dari delivery, bisa tahu yang menayangkannya publisher siapa aja, SP name-nya siapa, result-nya seperti apa, apakah harga impression yang murah ternyata convert ke dalam action yang diharapkan, ataukah cuma murah-murah doang tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar masuk ke website kalian atau masuk ke dalam aplikasi kalian, atau apapun ke halaman produk yang diharapkan. Nah, itu kelihatan semua di programmatic. Kemudian dari sisi trading, terjadi efisiensi. Buying, selling-nya jadi lebih efektif gitu ya. Karena sejalan waktu kita bisa menargetkan audiens yang relevan, kemunculan DMP, data margin platform, menjadi kunci. Belakangan ketika programmatic sama dengan DMP, karena artinya yang selama ini cuma targeting adalah demografi, lokasi, beyond than that. Kita bisa targeting spesifik device. Device yang suka belanja, device ID-nya siapa aja. Di Indonesia itu ada banyak, nanti saya kasih gambarannya. Lebih ke sana. Oke, kemudian seller, publisher. Berarti kalau saya punya remnant inventory, saya tahu bahwa saya punya kapasitas untuk menayangkan iklan itu katakan 1 juta misalnya, 1 juta impression. Tapi yang laku katakan saya publisher, tapi yang laku hanya cuman katakanlah 60%, 600 juta. Ini 40%-nya mau saya kasih kemana? Kasih ke programmatic, connect ke programmatic ecosystem. Kalau yang paling banyak adalah Google, biasanya paling gampang ya. Google Ads atau Google AdX ya. Gimana ceritanya kalian masuk dulu di posisi sini gitu. Nah, nanti tinggal biarkan sistem ini bekerja untuk menjangkau audiens yang relevan. Jadi seller sama atau publisher mulai membuka diri audiens apa yang sebenarnya ada di website atau app kalian, app mereka. Karena posisinya bisa kita profiling. Kebanyakan reader saya adalah misalnya katakan reader saya adalah parents misalnya. Itu kan asumsi atau profiling yang dibuat oleh publisher tersebut. Tapi ketika publisher membuka diri ke programmatic, ketahuan asli bahwa device device ID atau audiens yang masuk ke halaman mereka sebenarnya yang intentnya apa sih, di ekosistem itu akan terlihat ya. Dari sisi buyer, yang selama ini katakanlah saya book at unit X sama publisher. Pokoknya yang penting iklan tayang di sana, either user yang relevan atau tidak, tapi pastinya saya akan targeting section yang tepat, misalnya parenting ya di parenting section misalnya gitu ya. Nah, yang ada adalah tapi belum tentu usernya semua relevan. Bahasanya kayak kita beli apel satu keranjang. Kadang-kadang dalam satu keranjang itu bisa jadi ada apel yang masih muda, masih keras, atau belum matang, atau yang busuk gitu ya. Tapi kita harus beli satu keranjang itu. Ya, pokoknya satu bungkus bahasanya. Sedangkan kalau di programmatic bisa memilih hanya apel yang relevan. Untuk apa ngambil yang busuk kalau nggak kemakan? Untuk apa ngambil yang masih keras atau masih muda kalau memang belum saatnya dimakan, gitu ya. Jadi programmatic membuat kita bisa memilih mana yang paling relevan buat campaign tersebut. Jadi si buyer atau advertiser bisa buying di individual impression. Nggak usah langsung bulk, tapi bisa langsung specific impression. Lebih efektif, lebih efisien. Oke. Nah, dalam hal ini si DSP di masa platform ini akan membantu untuk mendefine audiens yang kemungkinan convert yang mana sih? Jangan semua audiens langsung dipaparin iklan kalau nggak relevan. Kecuali goal-nya adalah untuk awareness atau reaching user sebanyak-banyaknya. Kedua, SSP. Dia akan terus semakin semangat ngumpulin banyak banget publisher untuk connect ke dia. Yang awalnya mungkin cuma 100 publisher di Indonesia, dia punya target, saya harus connect 300 publisher dalam waktu 3 bulan. Dari publisher juga akhirnya kebantu, yang fill rate-nya tadi cuma 60%, lama-lama bisa 80-90%. Gitu. Jadi semua happy bahasanya dengan ekosistem programmatic ini. Ya, jangan menutup diri hanya untuk pakai yang direct deal atau yang ad enable tiga-tiganya. Tinggal waterfall-nya jangan sampai kalian hilang dari 100% itu ternyata cuma 60%. Mainkan sampai dengan 90% atau syukur-syukur 100%. Gitu. Jadi si SSP juga semangat untuk menjangkau lebih banyak publisher karena dengan semakin banyaknya supply, di sini juga akan semakin banyak menggunakan dia. Gitu. Yang terakhir adalah walaupun buying-nya CPM, cost per 1000 impression, pada dasarnya di programmatic kita bisa setting goal. Saya mau dong CPM-nya saya bayar dengan X rupiah, tapi saya mau conversion goal-nya ada CPI misalnya harganya 300 perak. Atau misalnya saya mau CPI-nya adalah tidak lebih dari 10.000. Atau CPX-nya misalnya cost per transaction atau cost per registration adalah tidak lebih dari 15.000 misal. Tinggal kalian mainkan itu bisa setting goal. Jadi walaupun buying-nya CPM, pada dasarnya algoritma di sini akan bekerja sedemikian rupa mencari user yang relevan untuk mengachieve atau mencapai si goal tersebut.
Programmatic jadi banyak digunakan adalah untuk campaign yang sudah mengerti secara ekosistem untuk bisa target relevant audience dan bisa buying di individual impression. Gitu ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi yang akan kita bahas lebih spesifik adalah programmatic. Sebelum saya lanjut, tadi saya sempat minta Mbak Vio mungkin bisa dibantu untuk bikin poll sedikit. Ada pertanyaan simpel doang tentang dari sisi publisher. Mbak Vio mungkin bisa bantu. Dari sisi publisher, sebenarnya kalian sudah membuka diri untuk memberikan remnant inventory kalian ke programmatic atau belum? Jawabannya cuma sudah atau belum. Kemudian dari sisi advertiser, sudahkah kalian gunakan audience targeting yang benar di programmatic campaign? Kalau udah pakai programmatic atau tidak, mostly pasti pakai programmatic karena programmatic salah satunya adalah Google. Google juga termasuk programmatic, Google Ads ya. Jadi, apakah kalian sudah menggunakan audience targeting yang tepat? Nggak cuma untuk demografi, nggak cuma untuk lokasi, tapi beyond than that gitu ya. Apakah kalian sudah lakukan itu ya? Mbak Vio boleh dibantu untuk poll-nya? Kalau misalnya, atau sebentar saya stop sharing ya, saya coba. Nah, tuh. Silakan dipilih yang ada di layar ya. Oke, kita kasih waktu 1 menit untuk bisa memilih. Sebagai pengiklan, sudah coba audience targeting di programmatic atau belum? Bisa Google Ads, atau di programmatic platform yang lain, apapun. Kita sudah menggunakan audience targeting atau belum? Sebenarnya pertanyaannya ada 2 itu, kalau sebagai publisher, sudah membuka diri remnant inventory ke programmatic atau belum? Pertanyaannya cuma 1, tapi anggap aja 2, jawabannya bisa digabung. Sudah dan belum. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. 20 second. Tunggu ya. Oke. Nah, saya share screen ya sebelum saya pindah ke oke. Oke. Ya, mostly 43 oke. Mostly 43% ternyata sudah hampir setengahnya sudah menggunakan programmatic. Jadi agendanya yang belum nanti tinggal bisa maaf ya. Untuk yang belum nanti tinggal mengikuti sesi ini. Sayang kalau dari sisi publisher fill rate kalian masih belum maksimal. Sayang dari sisi advertiser kalau kalian belum mengekspor untuk programmatic. Ya, karena programmatic itu potensi besar sekali dari sisi produk baik itu brand safety dan teman-temannya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang reaching relevant audience. Audience apa aja yang bisa kita jangkau di dalam programmatic ecosystem. 1, oke, yang pasti adalah yang available di DSP sama SSP tersebut ya. Kadang-kadang benar nggak sih kita menjangkau audiens yang ada di lokasi yang kita harapkan, misal nih, katakanlah kita produk FMCG, bisa nggak sih targeting user yang kira-kira dekat sama Alfamart, Indomaret? Bisa. Bisa nggak sih saya bikin event targetingnya orang-orang yang dekat sama lokasi tersebut? Bisa. Bisa nggak sih kalau saya sampai niat targeting user yang ada di kompetitor store kompetitor saya, misalnya saya adalah McD, saya pengen menargetkan orang-orang yang ada di dekat KFC. Bisa nggak sih? Bisa. Ya, itu segitu kerennya. Karena bahasanya ketika handphone kita udah terkoneksi sama kayak Google Maps gitu ya, dengan mudah kita cari KFC, kita cari McD kan langsung muncul tuh lokasinya di Indonesia ada banyak banget. Jadi pada dasarnya bisa nggak sih seberapa hebat sih programmatic untuk menargetkan audiens dari sisi lokasi kita bisa jangkau. Bahkan bisa nggak sih kalau saya punya OOH, saya bisa targeting user yang dekat OOH? Bisa. Gitu. Jadi sampai sedetail itu, bukan lagi kayak general. Sampai bujur lintang pun bisa kita gunakan kalau memang segitu eksplorasi imajinasi kita untuk menargetkan audiens bisa dilakukan ya. Terus kemudian misalnya dari gambar ini adalah apakah ketiga audiens ini harus melihat iklan yang sama-sama misalnya katakan e-commerce, belum tentu ketika si yang ini adalah memang suka belanja kelihatan dari pakaian dan segala macam, bisa jadi dia lebih sukanya adalah otomotif. Sedangkan yang lebih sukanya adalah musik gitu ya, dan mereka berdua bukan orang yang suka belanja. Jadi bagaimana antara di saat bersamaan, di waktu bersamaan mereka megang handphone tapi mereka melihat iklan yang berbeda. Gitu. Walaupun secara lokasi misalnya sama nih, lokasinya adalah sama-sama misalnya di Senayan misalnya, tapi yang ada si user akan melihat iklan yang berbeda karena memang interest mereka pastinya berbeda. Oke, kita balik ya. Pertama, lokasi. Yang selama ini gambarnya cuma negara, kota, sebatas itu doang. Enggak. Hyperlokal, bujur lintang bisa dilakukan. Selama kalian misalnya, aku punya toko di Indonesia ada, katakan toko offline ya misalnya, toko offline saya ada 10.
Ya udah bikin bujur lintangnya, gunakan di programmatic targeting orang yang lokasi di situ. Bahkan sampai kerennya adalah kalau user terpapar iklan, kemudian saya pengen tahu user datang ke lokasi tujuan saya atau tidak, bisa apa nggak? Bisa. Itu programmatic sedemikian bisanya untuk bisa nge-track tersebut. Tapi kalau misalnya saya pengen tahu kalau di e-commerce saya bisa nggak nge-track user yang terpapar iklan saya masuk ke halaman toko saya yang online? Nah, itu beda. Karena e-commerce sendiri kan tidak mengizinkan untuk bisa nge-track di dalamnya, tapi minimal kita bisa melihat bahwa interaksi dari action rate-nya. Dari user misalnya ngeliat iklan, kemudian akhirnya ngeklik. Kemudian bisa ngeliat dari asli data kalian penjualan di dalam e-commerce tersebut sebenarnya naik apa tidak ketika campaign berjalan, karena audiens relevansinya akan lebih baik di programmatic, ya. Tapi hyperlokal dan bujur lintang segala macam bisa, dan tidak hanya sebatas lokasi yang biasa, bahkan kompetitor pun bisa dimainkan selama kalian bisa tahu lokasi mereka ada di mana. Google Maps dan temannya itu bisa kelihatan. Itu pakai secara sistem pun di programmatic tinggal masukin nama kompetitor store juga muncul, gitu. Atau bisa nggak sih saya targeting orang-orang yang kalau misalnya udah nggak pandemik, yang ada di sekolah atau yang ada di kampus. Saya pengen semua kampus di Indonesia, karena produk saya adalah untuk yang usia mereka, saya pengen semua kampus di Indonesia ngeliat iklan saya. Bisa. Tinggal kalian bikin list kampusnya, nanti di sistem programmatic akan muncul. Harusnya Mbak Google juga bisa kok memungkinkan di Indonesia industri ini kan programmatic nggak cuma Google, ada banyak banget. Kalau di platformnya Apple sendiri ada namanya, kita aja akuisisi ada 4 DSP, jadi ada MediaSmart, ada Mas.M DSP, kemudian ada Ravex, ada Vizuri, 5, sama Jam yang dari US. Kita punya 5 platform programmatic DSP di perusahaan Apple, gitu ya. Jadi harus bermain imajinasi kalau di programmatic. Kedua, device. Yang selama ini targeting device apa sih? Paling cuman OS, Android, iOS. Ya, itu yang standar. Paling targeting telco. Kalau saya pengen targeting telco yang hanya spesifik, misal Telkomsel doang, karena saya pengen usernya convert ke saya ke Indosat misalnya gitu ya, itu juga bisa. Atau misalnya saya punya spesial promo ketika pakai Telco X adalah nanti dia bisa nonton konten saya dan sebagainya lebih baik, itu bisa. Connection type, kebanyakan misalnya, oh ternyata produk saya kalau misalnya pengennya WiFi aja karena lebih cepat untuk download aplikasi saya dan sebagainya, tapi saya rekomendasinya untuk enable semua sih. Atau misalnya spesifik saya maunya hanya Oppo doang, saya hanya mau misalnya Vivo doang, itu bisa. Dan yang lebih keren adalah yang saya bilang tadi, device ID. Saya hanya mau user yang pernah saya kumpulkan dan dia ada di daerah perkantoran yang perkantoran X. Saya mau hanya user yang pernah terpapar iklan saya sebelumnya. Saya hanya mau user yang pernah transaksi produk saya sebelumnya. Bisa, tapi selama device ID itu di-collect dulu. Kalau nggak di-collect di kemarin, ya nggak bisa. Makanya ketika jalan campaign di programmatic, mulailah tracking, nanti sesi yang selanjutnya, tracking user yang pernah interaksi sama produk kalian. Jadi jangan sampai, ya kalau misalnya user transaksi, saya cuma punya nomor teleponnya. Kalau juga itu ada interaksi, atau saya hanya punya tahu ID-nya atau namanya dia, apakah kalian bisa menjangkau balik? Kalau misalnya ada WhatsApp chat atau apa, mungkin masih bisa. Tapi kalau ekosistem ini kan lebih benar-benar advertising. Saya akan mengumpulkan device ID user yang pernah terpapar dan berinteraksi dan transaksi atau registrasi, tergantung dari jenis kampanye. Ketiga, demografi, ini standar, age gender kayak biasa, gitu ya. Keempat, interest, ini juga masih agak standar, mirip kayak ketika kalian spesifik targeting publisher, gitu ya. Sectionnya apa aja sih? Health, parenting, dan teman-temannya. Yang kelima, ini yang keren, audience segmentation, di mana dalam ekosistem programmatic yang namanya DMP itu kayak pasangan hidup. Kalau di SP, kalau kita setup campaign namanya DSP, di masa platform. Kalau dari sisi publisher kan namanya SSP itu. Nah, mereka berdua baik DSP sama SSP di tengah-tengah terus bersahabat dengan namanya DMP, Data Management Platform. Kenapa? Karena DMP ini akan membantu mereka untuk benar-benar menayangkan iklan yang relevan doang di inventory mereka atau untuk brand mereka. Kita gantung dari sisi advertiser atau sisi publisher. Nah, dalam hal ini berarti kalau saya jalanin programmatic campaign, apakah selalu harus enable DMP? Tergantung. Kadang-kadang yang suka salah paham adalah ketika saya tahu nih DMP harus bayar, ngapain saya bayar lagi DMP? Katakanlah DMP-nya punya cost 50 sen atau biar gampang 5.000 perak setiap 1.000 impression, 1.000 user misalnya gitu ya. Atau 10.000 nih bergampang, Rp10.000. Ngapain saya bayar lagi 10.000 kalau media cost-nya sendiri saya sudah habis katakanlah 10.000 untuk iklan tayang. Nah, bagaimana kalau saya katakan adalah ngapain tayangin CPM 10.000 ya, kalau misalnya ternyata kalian bisa tetap buying dengan 10.000 tapi hanya user yang relevan. Ujung-ujungnya, walaupun secara CPM atau secara cost yang upper funnel kelihatan kayak 2 kali pas 10.000 tambah 10.000, ternyata pas kalian lihat di bawahnya, oh yang selama ini saya bayar 10.000 tanpa DMP atau tanpa audience targeting, transaksi yang terjadi cuma katakanlah misalnya dari 1 juta impression, ternyata yang transaksi cuma sekitar katakan 1%, 10.000 misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya menggunakan DMP, yang transaksi bukan 10.000 lagi, 25.000, 2,5 kali lipat. Karena hanya impression hanya tayang ke user yang relevan, yang device ID-nya kebaca oleh DMP dia online shoppers, oh dia travelers, oh dia yang suka F&B, makanan.
kalau kalian jualan makanan misalnya gitu ya. Jadi yang ada adalah higher funnel terlihat cost-nya double, tapi di lower funnel ternyata, oh ketika saya keluar uang, katakanlah 10 juta gitu ya, 10.000 untuk 1 juta impression kan 10 juta. Ternyata 10 juta dibagi 10.000 transaksi tadi dengan 10 juta dibagi 25.000 transaksi tadi gitu ya, bahasanya lebih untung yang kedua dong. Nah, lama-lama akan kelihatan bahwa lihat di lower funnel-nya, selama targeting audiensnya tepat ya, gitu. Jadi di sini di audience segmentation di MPD bisa ada namanya travelers, parent, dan sebagainya gitu ya. Jadi komunikasinya pun bisa berbeda-beda kalian buat untuk setiap audience segmen ini. Balik lagi seberapa pintar sih si brand tersebut merayu audiensnya dan seberapa optimisasi dari publisher inventory yang lebih relevan. Jadi publisher juga jangan sampai buang-buang inventory kalau ternyata dengan pakai programmatic iklan yang tayang lebih relevan buat audiens mereka atau buat pembaca mereka gitu. Nah, ini gambarannya. Jadi artinya cari audiensnya tepat sama target gitu. Ini yang slide DMP, ini yang saya katakan tadi. Indonesia, katakanlah populasi Indonesia 296 juta. Ya, kemudian pengguna smartphone berapa banyak sih? Karena kan masih ada daerah-daerah yang nggak punya smartphone, bahkan masih internet gitu ya. Katakanlah pengguna smartphone memang secara data adalah hampir 200 juta. Kalau pengguna internet sendiri kan kita 215 gitu ya. Jadi ada sekitar dari 296 juta, 200 jutanya nih pengguna smartphone. Nah, untuk yang di Apple sendiri atau di MAS ini, pada saya kita meng-capture semua device ID, unique device ID semua negara, dan untuk Indonesia, contoh aja, Indonesia sudah 180 juta. Jadi kemungkinan dari kita yang hadir sekarang ini, kemungkinan 80%-nya sudah ada di DMP-nya Apple, gitu ya, DMP-nya MAS ini. Jadi ada 180 juta dari 200 juta device ID di Indonesia yang sudah kita capture. Kelihatan dari sininya. Jadi walhasil adalah apakah jangan-jangan ketika kalian pernah belanja dari Tokopedia, JDID, atau Shopee atau apapun, bisa jadi ini contoh doang audience segmen yang ada di sistem kita, katakanlah online shoppers atau online shopping gitu ya, ketahuan ada 149 dari 180 juta device ID ini, ternyata hampir 150 juta adalah suka belanja gitu. Kelihatan semua sampai kota-kotanya. Berapa banyak device ID yang suka belenjong ini. Ketahuan juga tokonya. Ketahuan juga OS-nya, Android, iOS. Kebanyakan masih Android pastinya. Karena di industri kan, di Indonesia tepatnya itu sekitar 90% adalah pengguna Android ataupun iOS tuh. Kemudian intentnya seperti apa? Low, high, medium, high. Kalau misalnya e-commerce, misalnya cuma contoh ya, jangan langsung tertarik, oh gitu saya ambilnya yang adalah high intent, yang suka belanja online gitu ya. Belum tentu high intent itu lebih baik. Bisa jadi kalau kalian adalah benar-benar kompetitif dengan produk sejenis, yang ada kalau high intent user untuk e-commerce gitu ya, akan merasa bahwa biasanya juga aku dapat produknya harganya segini dan promonya segini. Artinya dia lebih pemilih karena dia punya high intent. Dan karena dia suka belanja di e-commerce. Tapi ketika kalian jangkau yang medium atau low, bisa jadi dia adalah orang yang jarang belanja. Ketika iklannya tayang ke mereka, kemudian mereka tergoda karena mereka jarang benjong gitu ya. Yang ada mereka lebih kemungkinan convertnya lebih tinggi. Produknya lucu nih. Bahasanya gue belum pernah belanja untuk yang misalnya hijab gitu ya. Sedangkan kalau yang high intent, hijab udah sering belanja, udah lebih banyak komparasi, udah lebih pemilih gitu. Jadi kadang-kadang low, medium, high intent ini akan kembali lagi ke produk promo tersebut. Ya, tinggal pintar-pintaran aja bermain di programmatic. Yang terakhir adalah tentang tracking conversion. Yang ada di programmatic pada dasarnya sama dengan yang lain, tapi lebih kaya aja. Pastinya kalian nge-track iklan tayang, impression ke-track dong. Klik, pasti ke-track. Video cartoon matrix, artinya kalau iklannya videonya durasinya katakan 30 second, ketahuan tuh yang nonton 25, 50, 75%, sampai 100% gitu ya. Apakah ini cukup? Tidak. Kita harus bisa nge-track setelahnya. Apakah user akhirnya masuk ke halaman kalian, entah masuk ke halaman Instagram, kalau misalnya kampanye dalam programmatic, masuk ke halaman website kalian, masuk ke WhatsApp kalian, misalnya WhatsApp for chat gitu ya, WhatsApp for business gitu ya. Apakah nge-track atau tidak? Nah, kalau di programmatic yang default yang bisa di-track oleh DSP di masa platform adalah yang memang ada di ekosistem mereka, iklan tayang, iklan klik, atau video ditonton. Nah, ketika udah masuk ke dalam after user punya interaksi, ini harus ada integrasi. Integrasi apakah kata yang berat? Enggak. Ya, kita lanjut ya. Pertama, yang 3 hal ini memang sudah available di DSP secara otomatis. Kedua, ketika pengen nge-track sebenarnya usernya masuk ke website-nya nggak sih? Masuk ke halamannya nggak sih? Itu tinggal pasang pixel. Kalau tadi di Facebook kan juga ada tuh Facebook pixel. Tinggal taruh sesuai Mas Pratama bilang, tinggal taruh pixelnya di halaman website kalian. Jadi setiap user yang pernah terpapar iklan dan masuk ke halaman kalian, terpapar dan ngeklik, itu ketahuan. Oh, ternyata user yang masuk kemarin kampanye itu ternyata dari yang promonya adalah ini.
Dan yang belakangan promo yang baru dikira bagus ternyata traffic-nya lebih kecil, nah ketahuan. Yang subjektif kita pikir bahwa dari sebuah kreatif itu berhasil, ujung-ujungnya adalah belum tentu itu berhasil. Oke, udah waktunya. Oke, kemudian pastikan bahwa pixel implementasi juga simple kok pakai GTM. GTM tuh udah ada otomatis di website biasanya. Tinggal masukin pixelnya doang, itu simple banget integrasinya, nggak nyampe 2 menit. Oke, kemudian kalau misalnya saya pengen juga jalan campaign-nya lebih ke app download, registrasi, add to cart minimal bikin usernya ngumpulin dulu deh sebelum transaksi, atau kalau saya adalah OTT berarti watch movie, kalau saya adalah gaming app, atau saya adalah produk yang lebih bermain gitu ya, tinggal diatur, itu semua bisa di-track di programmatic selama kalian sudah lakukan integrasi dengan MMP, Mobile Measurement Partner. Di industri ini bahasanya ada tiga pihak. First party pastinya advertiser yang menjalankan campaign, third party adalah publisher yang apa namanya menayangkan iklan gitu ya. Third party, second party adalah publisher yang menayangkan iklan atau vendor yang menjalankan campaign-nya. Sedangkan third party adalah pihak netral yang ditunjuk untuk bisa nge-track segala konversi yang terjadi di sebuah campaign. Karena ada namanya GDPR Global Data Privacy Rule yang kita nggak sembarangan ngolek informasi tentang user. Kalau misalnya kita masuk ke website aja kan belakangan sekarang si website minta izin, boleh nggak collect cookie ID-nya gitu ya? Karena kan sejalan perkembangan zaman, user juga pengen ngerasa jangan ngumpulin behavior langsung dong kalau saya nggak izinkan, bahasanya si user seperti itu. Makanya sekarang para website atau publisher diminta untuk meminta izin kepada user untuk boleh nggak saya collect. Ketika user bilang yes, ya udah kita akan baca device behavior mereka gitu. Nah, para MMP ini yang ngebantu untuk di industri, kalau ini kebanyakannya dipakai untuk mobile app, tapi pada dasar juga bisa dimanfaatkan untuk yang di luar app sendiri, karena para MMP ini juga bisa ngedrive traffic-nya baik ke app maupun ke web gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah Adjust yang mungkin di room sekarang saat ini nih di sebelah, itu Adjust juga lagi ngasih sesi tentang bagaimana nge-track konversi, karena kalau misalnya nggak nge-track, yang ada buang-buang duit, hanya tayang dan klik, terus nggak pernah tahu sebenarnya user dan publisher mana yang works, mana strategi yang berhasil, mana kreatif yang akhirnya ngasih konversi gitu. Kemudian di programmatic sendiri juga pada dasarnya yang menarik adalah yang selama ini ada kekhawatiran jangan-jangan fraud, jangan-jangan iklannya nggak benar-benar tayang, jangan-jangan produk gue tayangnya di website yang sensitif gitu ya, maksudnya yang dewasa. Nah, di programmatic itu bersih karena memang programmatic dibuat untuk yang ekosistemnya lebih mature gitu. Tapi untuk bisa tahu apakah iklannya benar-benar tayang, brand safety dan fraud, kalau di industri ada yang namanya third party juga sama kayak gini yang untuk melihat hal tersebut. Misalnya kayak IAS, DCM produknya Google ya, Double Verify, dan termasuk MMP juga bisa membantu hal tersebut. Jadi, secara ekosistem programmatic, ini default-nya sudah ada di DSP, ini bisa di-tracking, tapi membutuhkan bantuan dari third party, minimal kalau website, ini bisa langsung implementasi atau kan Google Analytics nge-track visitnya atau session-nya, tapi pada dasarnya simple integrasi doang, gitu ya. 1-2 ini sangat simple, minimal kalian bisa lakukan. Kalau udah advance banget pengen jalan campaign yang bisa nge-track sempurna, biasanya dibutuhkan ini. Dan ini tidak ribet, simple banget, cuman kayak mungkin bahasanya belum terbiasa. Ada MMP sama third party untuk ngecek tentang inventory metrics. Gitu. Akhir aja, so far adalah yang harus diingat, kebanyakan orang jalan campaign di programmatic itu hanya sebatas ya udah saya reaching audiens yang kira-kira relevan, nanti dia convert atau tidak tinggal optimisasi berharap-harap. Yang harus dilakukan ketika sudah jalan programmatic adalah pertama, prospecting, pastikan bahwa kalian menargetkan audiens gak cuma demografi sama lokasi, benar-benar adalah interest atau device ID-nya. Kalau memang programmatic ekosistem tersebut memungkinkan, harusnya bisa. Kedua, jangan lupa libatin DMP yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kalian 10.000 tapi transaksinya akhirnya adalah Rp10.000 ya, 10.000 transaksi adalah 10.000 transaksi doang ketika kalian keluar uang 10 juta, sedangkan pakai DMP audiensnya lebih relevan, ternyata transaksi bisa 225.000 gitu ya, lebih untung, kenapa tidak? Gitu posisinya. Dan cobalah beli iklannya di individual impression buat better audience relevansi. Yang ketiga, yang paling penting, jangan buang-buang, jangan senang dengan delivery doang. Impressionnya bagus, transaksinya bagus, tapi kalian nggak pernah mengumpulkan audiens yang pernah interaksi sama iklan kalian atau yang pernah belanja atau pernah masuk ke website kalian. Gitu misalnya ya, bangun di programmatic itu, bangun audiensnya tersebut untuk kalian punya next komunikasi. Siapa tahu nanti kalau misalnya akhir tahun ada special promo Christmas gitu misalnya ya, atau kalian punya year end special promo gitu kan, daripada kalian jangkau lagi user secara umum, kenapa nggak jangkau user yang pernah berinteraksi sama iklan kalian? Bangun audiens tersebut, cuma fitur doang, tinggal di enable, otomatis di programmatic akan ke capture. Kalau di Google udah otomatis, tapi kalau di programmatic platform yang lain itu sudah ada fiturnya. Nah, setelah kalian bangun yang ini yang paling penting, retargeting atau remarketing.
yuk reaching user yang pernah interaksi sama iklan kalian, minimal pernah ngeklik iklan, tapi mungkin belum udah ada intent tapi belum convert, pernah masuk ke website, waktu itu mungkin website-nya terlalu panjang, ya, apa namanya, informasinya, jadi usernya apa sih gitu bahasanya, atau promonya kurang tutorial gitu ya. Nah, atau yang pernah nonton video seri pertama, ternyata kan punya seri kedua, TVC kedua, ketiga, dan selanjutnya. Atau yang pernah install tapi belum registrasi, atau pernah install belum transaksi, apapun jenis yang pernah engage sama iklan kalian, jangkau balik mereka, jangan jangkau secara general lagi. Kemudian libatin MMP, ya, kayak Ejes yang di ruangan 1 gitu ya, posisinya adalah libatin MMP, bagaimana ceritanya kalian bisa tahu device ID user yang interaksi sama kalian, sama iklan kalian maksudnya. Pastikan di-collect, terus ditarget lagi deh mereka, untuk sampai akhirnya convert sesuai harapan. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting, jangan lupa analisa, kelihatan, iklannya tayang di publisher yang punya nama, iklannya sudah banyak delivery impression-nya, kliknya banyak, tapi apa iya sudah kembali kalian punya return on advertising spending, apakah CPX-nya, cost per transaksi, cost per registrasi, cost per apa misalnya, sesuai harapan. Walaupun programmatic adalah CPM, kalau memang kalian bisa menganalisa ini dan bisa optimisasi, ujung-ujungnya adalah result-nya lebih baik dan bersih. Gitu, ya, Q&A. Soalnya waktunya juga udah mepet ya. Oke, saya balik lagi. Oke. So far ada beberapa pertanyaan. Kita masih punya waktu 10 menit yang nggak nyampe lebih tepatnya. Ya, betul, Mbak Uli. Kita tampilkan pertanyaan pertama. Bisnis kecil dan targetnya range umur 30. Oke. Beda. Oke, saya yang ambil sebagai yang saya punya database 1000 customer yang pernah bertransaksi dengan saya, nama, email, nomor handphone. Jika saya jangkau orang itu behavior, dan interest sama dengan itu bicaranya bagaimana. Oke, kalau di programmatic sayangnya adalah tidak bisa menjangkau user untuk pakai nama. Karena nama kan bisa aja namanya sama. Email juga ada email marketing tapi tidak masuk dalam ekosistem programmatic. Nomor handphone itu hanya bisa dilakukan oleh telco provider, misalnya Telkomsel, Indosat, dan teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen punya 1000 customer, pengen jangkau balik, terpaksa harus manual, pakai misalnya WhatsApp for Business. Jangkaulah mereka lagi. Sebenarnya salah satu produknya Apple juga ada yang untuk kayak gitu automation, tapi kalau untuk programmatic yang dibutuhkan adalah device ID. Jadi kalau kalian pernah masuk ke dalam settingan handphone, itu kadang-kadang ada kelihatan device ID. Ekosistemnya tidak mengizinkan untuk kita menjangkau mereka dengan pakai nama atau email, ada ekosistem yang berbeda, atau nomor handphone, karena ini konfidensial. Gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana menjangkau lagi adalah terpaksa masih manual, pakai WhatsApp for Business, jangkau mereka, habis itu pakai analitik untuk bisa otomatis. Jadi ketahuan user dari 1000 database tersebut yang akhirnya saya jangkau balik dan merespon itu seperti apa. Tapi itu akan ada tambahan platform yang mungkin untuk kategori 1000 database masih belum cukup gitu ya. Tapi untuk yang ini terpaksa harus manual, pakai WhatsApp for Business. Kalau programmatic butuhnya device ID, minimal iklannya tayang dulu di programmatic, impression aja ketika user terpapar iklannya, kita udah langsung dapat device ID-nya. Sekeren itu programmatic. Baru terpapar, belum ngeklik aja udah lihat device ID-nya. Cuman harapannya kan jangan terpapar doang, usernya klik lah minimal atau masuk ke website, barulah device ID kita collect. Gitu, itu pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Mbak Uli. Pertanyaan kedua. Google merupakan programmatic, tapi apa yang menjadi perbedaan antara Google dengan programmatic Apple? Dan apakah cost-nya bisa cost per registrasi? Nah, semua ekosistemnya programmatic pada dasarnya adalah CPM, cost per impression. Karena dia harus menyenangkan para publisher. Hai publisher, saya bayar inventory kamu dan saya bayar impressionnya. Jadi publisher semakin semangat, yuk connect ke programmatic. Tapi dari sisi advertiser, nggak mau tayang-tayang doang udah bayar. Pengennya adalah minimal ada konversi. Apakah cost per registrasi bisa? Belum bisa, tapi kita bisa taruh CPM dengan target goal-nya adalah CPR, cost per registration. Misalnya, posisinya adalah CPM-nya katakan 10.000, cost per registrasinya adalah katakanlah 15.000, tinggal di-setting nanti algoritmanya programmatic akan mencari gimana ceritanya itu bisa achieve. Cuman jangan berharap di seminggu pertama, karena algoritma kan butuh waktu. Dia akan tayangkan iklan dulu, entah di Google, entah di semua SSP atau publisher, dia akan mencari mana yang dari sisi CPM-nya akhirnya registrasi terjadi, mesinnya akan mencari tahu registrasi tersebut datangnya dari mana, dan nanti volumenya akan lebih banyak ke CPR tersebut. Jadi kayak Google Analytics modelnya, kalau Google Analytics kan juga bisa goal ID tuh. Nah, kalau di programmatic adalah namanya ngeset cost untuk goal tersebut. Bisa cost per registrasi. Jadi kalau buying-nya tetap CPM, tapi bisa set goal cost per registrasi. Dan perbedaan Google sama Apple pada dasarnya semua programmatic platform pada dasarnya sama, cuman kayak bahasanya kadang-kadang kita masuk ke Indomaret, ada yang nggak didapatin di Indomaret, kita harus ke Alfamart gitu bahasanya ya. Jadi bahasanya saling melengkapi. Kalau Google kebanyakan masih ekosistemnya adalah browser. Chrome dan teman-teman dia optimisasi dari browser, walaupun Google pasti Google mah selalu
terdepan lah bahasanya, tapi ada hal-hal yang even publisher pun ngerasa kayak, aduh kalau saya buka programatiknya cuma ke Google, ternyata harganya terlalu murah, sedangkan kalau programatik yang lain, saya bisa dapat harga lebih baik. Publisher pun memilih dong, pertemanannya sama siapa aja. Jadi ada kalanya ada inventory yang Google tidak bisa cover, khususnya di beberapa negara yang kalau Indonesia mah Google masih ada, tapi bahasanya adalah programatik dari produknya Apple sendiri, itu banyak yang melengkapi Google punya produk. Dan fiturnya kalau Mbak Google atau Mbak Facebook gitu ya, mereka cenderung jagain dapurnya. Nggak boleh advertiser tahu, nggak boleh advertiser dapetin device ID. Pokoknya kalau misalnya, "Hai advertiser, kamu mau menjangkau user yang pernah interaksi sama iklan kamu, harus jalan di saya lagi," kata Mbak Google. "Harus tayang di produk saya lagi," kayak kata Mbak Facebook kita, karena pengen tahu duitnya di situ semua. Tapi kalau di programatiknya Apple, iklan tayang di kita, kemudian abis itu dapat device ID diizinkan, abis itu device ID-nya mau digunakan entah di Google, di Facebook, itu bisa. Karena kita adalah lebih netral. Dapurnya boleh dibuka kalau kita. Kalau Google dapurnya dijagain karena duitnya nggak boleh kemana-mana karena si Mbah. Gitu. Oke, menarik sekali nih Mbak Uli nih. Oke, next satu lagi. Boleh. Jika mulai bisnis kecil umurnya 35-50, apakah rekomendasikan iklan berbayar, FB Ads, IG, oke, scaling up bisnis, oke. Kita harus pahamin dulu usia 35 sampai 50 adalah usia, kebetulan usia saya, adalah usia yang cenderung tidak mudah untuk convert. Tidak semua usia, khususnya di atas 45 ya, adalah usia yang malas ngeklik biasanya. Mereka cenderung terpapar iklan, model kayak TV lah, terpapar berapa kali dulu, akhirnya kadang-kadang saya nggak mau ngeklik iklan, termasuk di Facebook sekalipun ya, tapi dia masuk ke halaman tujuan, abis itu belanja, misalnya, katakanlah e-commerce. Ya, yang ada adalah bagaimana menjaga audiens tersebut, berarti harus bikin komunikasi ya. Pertama satu, komunikasinya adalah kira-kira membuat mereka ngeklik. Kalau mereka tidak ngeklik, hanya view di industri ini ada namanya VTA, view to attribution. Pastikan kalian pakai third party, tapi kalau pakai third party too much buat kalian. Lebih baik adalah ya udah gunakan komunikasi yang berbeda untuk usia ini. Satu. Kedua, baik mau Facebook dan teman-teman ya, pokoknya tetap gunakan komunikasi setiap usia ini berbeda yang membuat user akhirnya ngeklik. Misalnya spesial promo hanya untuk hari ini, misalnya untuk 7 hari ini gitu ya, yang membuat masuk dulu ke halaman tujuan. Setelah masuk ke halaman tujuan, habis itu kita capture, device ID ini pernah ngeklik iklan saya, nanti saya kejar-kejar lagi deh gitu. Jadi bagaimana bisnisnya adalah ya udah target usia tersebut, cuman harus pahami usia tersebut itu jarang ngeklik iklan, dia butuh dipapar iklan beberapa kali, karena consideration-nya agak berbeda dengan usia yang millennials yang kayak cepet ada tertarik langsung diklik gitu ya, usianya berbeda. Kemudian bagaimana scaling up bisnisnya adalah segala sesuatu pasti bertahap. Saya butuh ketika campaign jalan mau di Facebook, Instagram atau programatik apapun gitu ya, usahakan dikumpulkan dulu behavior mereka, tracking yang tadi poinnya, entah VTA, entah CTA, tapi untuk dapat CTA, click to attribution atau bahasanya user ngeklik, pastikan banget komunikasinya kalau kalian di usia tersebut kemungkinan besar ngeklik. Nah, setelah kliknya dapat, abis itu di retarget. Retargeting ya, posisinya adalah misalnya, oh promo yang kemarin nggak cocok yang usernya masih nggak convert, berarti promonya harus ditambahin yang lebih relevan. Misalnya buy one get one atau apa yang pokoknya usernya convert dulu kalau dia. Tapi yang keren adalah usia 35 sama 50 cenderung loyal. Beda sama usia di bawah itu, loyal. Jadi kalau dia udah pakai, dia cocok sama produknya, dia akan terus pakai gitu. Tapi yang untuk membuat dia convert itu susah. Karena dia tipikal yang lebih pemilih dan butuh dipapar beberapa kali usia tersebut. Gitu. Kalau ads yang paling potensial adalah balik lagi tidak ada formula bahwa ads mana yang cocok, tapi harus gunakan video. Cenderung kalau usia ini adalah usia visual. Video harus tetap hadir, banner adalah action setelahnya, atau bisa combine langsung, tapi biasanya video. Mereka butuh visual dulu sebelum akhirnya convert. Dan videonya harus video yang benar-benar hard sell. Yang pengertian hard sell tuh kayak yang relevan kehidupan mereka. Dan usia ini biasanya suka dengan materi-materi iklan yang mengenang masa lalu. Yang bahasanya lucu-lucu, yang apa itu usia 35-50. Gitu. Jangan cuma serius-serius untuk 35-50 ya. Mereka juga butuh nostalgia untuk iklan-iklan yang lucu, akhirnya mereka tertarik. Kita harus bermain dengan warna, bermain dengan teks, dan sebagainya. Gitu. Oke. Boleh jangkau saya nanti sampai sore, untuk yang masih pertanyaan, chat saya langsung ya. Atau kita bisa ngobrol di table dan sebagainya, pakai video call ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Uli. Baik, usai sudah sesi tanya jawab sesi ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada Mbak Uli juga yang sudah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya dengan Mbak Uli bisa langsung ngobrol di virtual table atau mungkin di private chat. Oke, mari kita sudahi untuk room 2. Selanjutnya mari pindah ke room 1 karena ada sesi dari Access Rate Influencer Talk bersama pakar affiliate marketing Bapak Andika Yuda. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Dah.